Keluarga besar SMP Negeri 3 Kota Kupang mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Tangguh dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir sampai ke Talaut. Tumbuh, semua tumbuh di mana-mana. Jayalah Indonesia, hidup Indonesia merdeka. Pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini tentu sangat sulit. Namun kesulitan tersebut dapat teratasi apabila ada dukungan dan dorongan dari pihak sekolah yang didukung dengan skill tenaga pendidik serta kesiapan siswa-siswi dan bantuan orang tua murid dalam menghadapi pembelajaran saat ini. Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 3 Kota Kupang, Mas Hud Betan, kepada media ini pada hari Senin, tanggal 16 Agustus tahun 2021, mengatakan bahwa untuk melaksanakan pendidikan di masa pandemi dibutuhkan perangkat pendukung serta skill guru agar dapat mampu melaksanakan pembelajaran di masa pandemi, tidak terlepas dari dukungan atau dorongan dari pihak sekolah. Untuk mengetahui skill dan dukungan sekolah seperti apa, ayo, simak selengkapnya di sini. Tetapi jangan lupa dukung channel ini dengan tekan like, subscribe, komentar, bagikan dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu dapat mengikuti berita-berita terbaru di sini. Dengan proses kegiatan belajar mengajar di musim pandemi COVID ini sudah memasuki 2 tahun. Kondisi ini juga kita tidak bisa menyepelekan. Ada banyak aspek yang menyelimuti kondisi seperti ini, baik dari aspek kesehatan dan aspek pendidikan serta aspek birokrasi secara pemerintahan Kota Kupang ini. Sehingga bagi kami di istilahnya di Sarkes unit UPTD di sekolah-sekolah yang ada di Kota Kupang, termasuk di dalamnya SMP Negeri 3 ini, salah satu regulasi yang harus kita ikuti adalah segala keputusan dari pemerintah Kota Kupang melalui dinas teknis, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Itu segala hal keputusan dalam bentuk apapun berkaitan dengan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar di unit UPTD masing-masing. Nah, dalam kaitan dengan kondisi itu, SP3 menyahuti bahwa proses pembelajaran memasuki 2 tahun itu dalam mekanisme daring. Tahun lalu 2020 kita mengawali dengan proses pembelajaran daring itu. Siapapun dan kelompok manapun ketika diperhadapkan dengan sebuah proses pembelajaran, sebuah pertemuan interaksi yang dulu-dulunya itu yang namanya luring atau tatap muka, dia mengalami sebuah perubahan. Di perubahan awal seperti itu tentu ada plus minusnya, tentu ada plus minus, dan itu komplikatif yang saya tidak menyebutkan satu persatu, tapi saya hanya mau menyampaikan porsinya dunia pendidikan yang dimediasi. Pertama dari sisi sekolah di awal 2020 itu terus terang proses pembelajaran berbasis daring ini dia harus menggunakan beberapa perangkat-perangkat. Selain perangkat juga membutuhkan skill guru, dan itu sekolah harus mendorong baik itu skill guru serta penyediaan perangkat. Dan SMP3 mencoba untuk menyahuti melalui pertama penambahan sistem perangkat itu, yang kedua pelaksanaan kegiatan in-house training bagi Bapak Ibu guru untuk mempersiapkan perangkat ajar yang di dalamnya itu adalah skill IT. Itu satu. Yang kedua dari sisi siswa. Dari sisi siswa inilah kita mengalami sebuah persoalan. Namun persoalan itu bukan menjadi sebuah kendala secara totalitas, tetapi sedikit demi sedikit kita coba untuk melakukan pembenahan dan perbaikan. Juga sama
yaitu perangkat yang dimiliki oleh siswa pada kondisi yang mendesak waktu itu, yang dimana orang tua bersama anaknya harus berada di rumah, dan bukan hanya di rumah saja tapi harus disediakan sarana perangkatnya itu, sehingga dalam perjalanan dari totalitas jumlah siswa kita perkirakan 50%. Di SMP 3 ada anak-anak yang keluarga juga mampu, sehingga ada yang menggunakan perangkat itu, ada yang milik pribadi, ada yang milik orang tuanya, serta ada juga milik keluarga, kakaknya atau saudara yang lain, sehingga mereka menggunakan. Dalam perjalanan kita coba evaluasi, kita menemukan ada kendala yang belum bisa teratasi. Salah satu kendala adalah pertama, dari total siswa itu dengan persentase yang ada anak yang tidak memiliki itu, langkahnya adalah guru melakukan home visit. Saya turunkan 3 tahap home visit ke rumah. Pertama, antisipasi kelas 9, karena mereka harus dipersiapkan untuk jenis ujian akhir. Kembali kelas 9 turun semua, kurang lebih sekitar 12 tambah 3 guru BP, jadi 15 untuk kelas 9. Habis itu kelas 8, habis itu kelas 7. Itu 2020 dengan pembiayaan dana BOS, yaitu istilahnya transportasi. Dari sisi itu kita melakukan evaluasi, menemukan ada anak yang tidak masuk bergabung, ada banyak tipe, ada yang responnya secara menyeluruh, hadir terus, ikuti terus. Ada anak yang hanya absen saja, setelah itu keluar dari area jaring. Ada anak yang tidak sama sekali. Jadi tipe-tipe inilah kita mau lakukan evaluasi, sehingga melahirkan analisisnya seperti itu, dan untuk tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya itu adalah bagi anak yang 2 tipe ini, yang tidak sama sekali masuk karena faktor AIU, perangkatlah, kemauan lah, segala macam, kita menggunakan sistem luring, yaitu semua bahan soal itu, bahan-bahan itu wali kelas bawa ke rumah. Dan terus terang saya juga membuat satu pernyataan untuk orang tua dan anak dan tetangga. Kita bukan pernyataan berkaitan dengan perlengkap sarana, tapi berkaitan dengan anak ini harus melaksanakan aktivitas pelajarnya harus. Kalau ada masalah ini harus orang tua juga membantu dengan cara membangun komunikasi. Tidak mungkin sekolah tiap hari harus ke sana terus. Tiap hari harus, karena beda dengan SD. Beda dengan SD. SD kan guru kelas, kami kan guru mata pelajaran. Berarti agak beda. Satu guru tuh dia bisa melayani sekitar 200-300. Karena guru mata pelajaran itu.